atas nama jajaran IKAS Mandal, karena memang waktu kita agak sempit, dikejar waktu asar, barangkali nanti kami lebih banyak mendengar tausiah daripada Ustaz, dan juga nanti mungkin sepatah dua patah dari Pak Kepala Sekolah. Kami hanya dapat mengatakan bahwa kegiatan ini, silaturahim ini jangan pernah putus. Barangkali itulah kata kunci yang bisa saya sampaikan di sini, karena kita adalah orang-orang yang masih tersisa, ya. Ini sudah masuk asar ya barangkali. Mohon ampun saya kepada Allah, mohon maaf para yang hadir. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak karena cinta, takkan kutulis buku ini. Kalau tidak kita karena cinta silaturahmi, takkan kita bertemu di sini. Saya meyakini karena cinta silaturahmi, maka IKAS Mandal kembali mengulang kebaikan-kebaikan teladan dari Nabi Muhammad untuk memperingatinya pada hari yang berbahagia ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh alumni SMA Negeri 8 yang saya hormati, yang telah kembali walau pada masa pandemi COVID kita berupaya meningkatkan keimanan kita masing-masing, apalagi memilih tempatnya adalah sekolah yang kita cintai ini. Abangda dan kakanda semua, yang dikatakan dengan Semandal Connection adalah, ini namanya agak asing-asing sedikit, tapi sebenarnya Semandal Connection itu adalah apa yang disampaikan ketua kita tadi, silaturahim. Jangan putus silaturahim. Intinya itu juga tadi diingatkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Hadirin semua, Abangda, kakanda dan adinda, Semandal Connection ini punya visi mengkoneksikan, menghubungkan semua alumni yang ada di SMA Negeri 8 Medan. Saya paham bahwa kita semua punya latar belakang yang berbeda, betul ya? Yang ada punya Bang Riyadi. Nah, kemudian ada juga kalau Bang Budi ini ya pengusaha lah, wirausaha, kan gitu. Kemudian ada juga yang saya lihat seniman, ada juga yang saya lihat ibu rumah tangga, ada bapak rumah tangga kan. Jadi maksud saya apa? Begitu banyak ragamnya kita di SMA Negeri 8 ini, bagaimana kemudian Semandal Connection itu mengkoneksikan semua, tujuannya satu, saling memberikan manfaat. Itu aja, saling memberikan manfaat untuk kita dan juga untuk SMA Negeri 8 Medan. Itu yang mungkin kita raih. Sederhana, bagaimana nanti kita akan membuat kelompok-kelompok atau klaster, bahasa saya. Dulu sudah saya sampaikan, apa klaster itu? Misalnya klaster birokrat. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah saya juga birokrat. Saya bertugas, sekarang saya jadi supervisor, pemeriksa pajak di KPP Pratama Kabanjahi. Ya, ini luar biasa. Ketika Rakernas kemarin ternyata ada alumni kita bikin, ada alumni kita main, bahkan kemudian yang di birokrat banyak. Tidak hanya itu, ada seniman. Itu teman saya itu, Kurnia itu basis terbaik, basis terbaik pelajar Kota Medan zaman saya. Dan sekarang dia luar biasa seniman. Ini kan bisa kita koneksikan seandainya, misalnya apa yang kita butuhkan itu kemudian kita sampaikan di Semandal Connection. Ada kemudian pengusaha, ada kemudian ustaz, bahkan luar biasa abang kita tadi ini dan kakanda kita, Kori dan Sari Jawabannya semua dari kita. Sederhananya nanti kalau ada acara, saya minta nomor telepon abang kita, udah dia aja di Kori, gak usah bagi-bagi rezeki. Saya maksud ini sehingga kemudian SMA Negeri 8 saya yakin kalau kemudian kita saling mensupport alumni juga akan bergerak naik. Saya yakin itu.
Kalau kita support partai tua, dia akan naik. Kita support kan dia akan naik. Dan kemudian apa? Dia akan meraih orang-orang di bawahnya. Sehingga kemudian kita sama-sama besar, sama-sama bermanfaat. Dan insya Allah, kalau alumni besar, ini saya sampaikan. Kalau alumni besar, maka izin Pak Kepala Sekolah SMA juga akan besar. Kepada seluruh jajaran pimpinan alumni SMA Negeri 8, para alumni yang hadir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita ambil topik sederhana, Muhammad sebagai manusia teladan sepanjang sejarah, sepanjang masa. Saya mencoba merubah topik ini dengan bahasa yang lebih membangun, dengan dari Mekah untuk dunia, kira-kira begitu. Dan saya insya Allah akan menyampaikan ini sekitar 30-40 menit ke depan, dan semua akan saya sampaikan dalam bentuk poin per poin yang sebenarnya butuh didiskusikan. Pertama, saya memberikan hormat dan respek saya atas undangan ini. Ada semacam kerinduan dari seluruh khususnya umat Islam, setidaknya momentum Maulid Nabi ini demikian semarak di berbagai daerah. Bahkan walaupun sekarang sudah masuk pada tanggal 7 Rabiul Akhir, jadi artinya kita sudah berlalu sebulan, dan saya masih ada undangan lagi setelah ini yang melaksanakan acara Maulidan. Pertama, yang kita bicarakan adalah manusia luar biasa, dan kita wajib bersyukur kepada Allah atas keluar biasaannya yang telah memberikan banyak hal yang luar biasa untuk kita. Satu yang paling menarik, Muhammad ini adalah manusia paling kontroversial dalam sepanjang sejarah. Sampai sekarang, ketika lebih kurang penduduk dunia di atas 7 miliar dan penduduk muslim di dunia ini ada sekitar 1,3 sampai 1,7 miliar, saya tidak dapat angka pastinya, itu Nabi Muhammad tetap menjadi manusia yang kontroversial. Saya ulang sekali lagi, kontroversial. Kontroversial dalam arti kata ada kelompok yang pro dan ada kelompok yang kontra kepada Nabi Muhammad. Saya pikir tidak pada tempatnya kita mencaci maki orang yang tidak setuju. Kalau kita memahami Islam ini lebih mendalam, kita hanya akan bersikap keras kepada mereka yang tidak sekedar tidak suka sama Islam, tapi kemudian adalah mereka yang secara sadar melakukan upaya penghancuran Islam. Tentu saja sebagai manusia normal dan punya harga diri, tidak layak kita untuk kemudian diam dengan alasan bahwa kita tidak boleh mengedepankan kekerasan di saat ada orang yang secara sadar mencoba menghancurkan masjid misalnya. Islam merayakan hari santri, memegang bendera yang bertuliskan atau memegang bendera kertas yang bertuliskan la ilaha illallah, itu memaksa polisi untuk turun tangan menertibkan bendera itu. Dan itu kasus Indonesia. Yang mau kita lihat, kenapa ada kelebihan atau kecemasan luar biasa sehingga di berbagai negara, misalnya Australia pernah melemparkan kotoran ke dalam masjid, bahkan dia lalu itu menunjukkan 8 dari 85% yang tidak suka, tidak pernah jumpa orang Islam, tapi bencinya sama Islam luar biasa. Dan kita harus cari tahu itu. Ya, jadi kalau saya mengatakan pro kontra ini adalah satu hal yang niscaya. Sejak Nabi didaulat menjadi Nabi dan Rasul, sejak itu pro kontra terhadapnya terus menerus terjadi sampai sekarang. Oke, ini poin pertama. Poin kedua, ketika kita bicara keteladanan dan ketika kita bicara akhlak, Nabi pernah mengatakan, aku tidak adalah kedatanganku kecuali untuk membentuk akhlak mulia manusia. Tadi pagi saya kuliah subuh, saya ditanya, bagaimana pandangan Ustaz? Ada ulama, orang yang luar biasa, pangkat akademisnya doktor, bahkan profesor, tapi kalau bicara tentang Islam menyakitkan telinga kita. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa ada orang yang mendalami ilmu agama, tapi akhlaknya menjauh dari agama? Dan bagaimana sikap kita terhadap mereka ini? Ini pertanyaan yang ditanyakan kepada saya pada saya tadi memberi kuliah subuh di satu pagi. Maka saya menjawab bahwa menjadi muslim itu ketika seorang mempelajari ilmu Islam
Islam itu proses. Kata output setelah dia menyatakan syahadat, dia menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tolong jangan pahami mengucapkan. Saya menyatakan Kata menyatakan, dia memberikan kesaksian, confidence. Saya yakin, keyakinan tempatnya tidak di otak tapi di hati. Ketika saya sudah meyakini, itu artinya tidak akan ada lagi keraguan walau 1%. Tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Tuhan dan kenapa kita harus mempertuhan dia. Karena ketika kita tidak memiliki pengetahuan tentang siapa yang seharusnya dipertuhan dan siapa itu Tuhan, maka wajarlah kita menemukan ada orang yang mempertuhankan jabatan. Tapi berhenti kau dari dakwah. Muhammad, kalau kau mengira perempuan atau istrimu tidak cantik, kami akan buat kontes kecantikan dan pilihlah perempuan mana yang kau sukai, berapapun silahkan, tapi berhentilah dari dakwah. Muhammad, jika kau merasa tidak berkuasa atas kami, itu Darun Nadwa, tidak akan ada keputusan yang bisa dilaksanakan kecuali atas petunjuk Muhammad. Tapi Nabi tidak. Coba bayangin, manusia seperti apa yang tidak mau ditawarin harta? Manusia seperti apa yang tidak mau ditawarin kekuasaan? Manusia seperti apa yang tidak mau ditawarin semuanya? Maaf cakap, sekarang yang menyebut ulama, menyebut orang soleh sendiri bisa tumbang karena tiga ini. Jawabannya adalah manusia yang di dalam hatinya ada keyakinan beriman kepada Allah. Pertanyaannya, saya menyatakan 13 tahun dakwah di Mekah itu umat Islam berbanding 150 orang banding 10.000 lebih kurang. Bayangkan, sehebat apapun sebuah teori atau tesis atau rencana perubahan, itu pasti akan ditertawakan karena lebih dari mayoritas, lebih 90% itu tidak menyetujui rencana itu. Maka dianggap itu sebagai bohong, omong kosong. Wajar kalau kemudian dia dibilang gila, wajar kalau dibilang dia pendusta, wajar kalau dibilang dia sebagai orang yang kena penyakit ayam. Kenapa? Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia benar sementara semua mayoritas kita tidak menerima dia? Ini juga sekaligus pelajaran bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh suara terbanyak. Makanya sebenarnya founding father kita luar biasa itu prinsip. Bagaimana kita bisa menghasilkan kesepakatan itu melalui musyawarah. Pancasila yang nomor 4 itu bicara tentang musyawarah. Musyawarah untuk mufakat, bukan untuk voting atau voting untuk mufakat, tidak ada. Sekarang semua bicara voting. Ketika kita bicara musyawarah untuk mufakat, kita bicara maslahat. Kalau bicara maslahat itu kepentingan orang banyak, maka bisa saja satu orang yang punya pendapat tentang kebenaran atau maslahat itu dan dia bisa diikuti. Maka yang kedua dari konsep atau luar biasanya konsep Nabi bahwa bungkus yang kita pegang atau seragam utama kita itu adalah Islam. Wa sammakumul muslimuna min qabl wa fi hadza. Itu kata Quran. Kalian ini dinamakan muslim sebelum ini dan sekarang. Sebelum ini maksudnya dulu-dulu para nabi itu disebut muslim. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini mohon saya perhatian khusus yang satu ini, karena saya mau sampaikan ini masalah besar saya. Itu adalah problem ketidakberanian atau ketidakmampuan untuk bersama. Picik. Saya memperhatikan di negeri kita, semakin soleh orang, semakin mudah dia menuduh orang tidak soleh. Semakin dalam ilmu agamanya, semakin mudah dia untuk mengatakan si anu tidak lebih baik, si anu itu ahli bid'ah, si anu itu ahli ahwa, si anu itu adalah orang yang mengacau dan sebagainya. Dia tidak benar. Coba perhatikan, ada berapa banyak di Indonesia ini ada orang rebut-rebutan menyebut diri sebagai aswaja. Satu ormas mengatakan kamilah aswaja, yang satu mengatakan tidak, kami aswaja. Kita tidak tahu bahwa keributan ini sebenarnya, kalau saya mengatakan ini by design, ini memang dikondisikan supaya kita tidak menyadari kekuatan dan keutamaan kita. Makanya untuk mengenal siapa kita, keluarlah dari sekolah ini. Tadi Pak Aris kalau saya bilang semandal connection. Saya memahami sederhana, tapi saya tidak tahu banyak. Pasti kalau saya baca connection ini antar, kalau mungkin lintas generasi Istanbul itu akan dilihat dan dituliskan atau dilihat
sebenarnya kalau kita kapitalisasi seperti apa kekuatan anak-anak alumni Semanden. Kalau ada dokter di sana sekian, bisakah kita punya rumah sakit dari lintas ini? Bisakah kita punya lembaga ini itu apa semua? Ini kalau kita keluar dari sini. Tapi kalau kita tidak keluar dari sini, kita hanya berada di sini, maka muncul penyakit superior, muncul penyakit inferior, muncul penyakit saya senior, muncul penyakit kaum junior kami. Dengan menganggap kalau junior tidak akan pernah lebih berdaya dari para senior. Padahal itu hanya persoalan adab. Dalam Islam itu juga tidak diabaikan. Ketika kita belum merdeka, program kita dibenturkan antara ormas NU Muhammadiyah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.